Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan kembali mempertemukan kita untuk saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan di antara kita tentang kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menunjukkan yang hak itu hak dan memberikan kita kesabaran untuk menjalankannya, sekaligus Allah tunjukkan yang batil-batil dan berikan kita kesabaran untuk meninggalkannya. Salawat salam semoga tetap senantiasa tercurahkan teruntuk uswah hasanah kita, suri tauladan kita Baginda Rasulullah SAW bersama keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in wa tabi'i tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah istiqamah, konsisten dalam kita meniti jalan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabat hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah Maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Tashilul Aqidah Al-Islamiyah. Masih berada di pembahasan tentang hal-hal yang bisa mengurangi kadar keimanan atau tauhid seorang hamba. Kita masuk ke poin yang kedua yaitu tentang syirik kecil. Kemarin sudah kita bacakan poin-poinnya. Dalam buku ini beliau memaparkan jenis-jenis syirik kecil. Yang pertama kemarin syirik kecil yang sifatnya qauliyah atau qalbiyah dulu ya. Syirik kecil yang sifatnya hati. Ya, seperti riya. Kemudian menyandarkan hasilnya kepada sebab. Ya, kemudian beribadah dengan tujuan atau ada tujuan untuk mendapatkan kenikmatan duniawi. Itu contoh-contoh syirik qalbiyah. Ya. Jadi dia beribadah dengan ada tujuannya kenikmatan atau kepentingan duniawi. Ya. Kemudian juga contoh syirik yang qauliyah atau amaliyah, ya seperti misalkan tamaim, jambi-jambi atau tolak bala.
atau juga seperti memberikan sesajian ya, pada makhluk yang kultuskan atau dituhankan. Kemudian juga contoh dari syirik yang sifatnya qauliyah, ucapan seperti bersumpah ya dengan selain nama Allah, bersumpah dengan nama Rasulullah. Kemudian juga ucapan seseorang ini adalah berkat si fulan ya, tanpa menyandarkan kepada Allah, atau menyandarkan Allah kemudian menyamakan dengan usaha seseorang. Kemudian juga ruqyah syar'iyah, ruqyah syirkiyah, ruqyah yang ada unsur kesyirikan. Ini adalah bentuk syirik-syirik qauliyah, syirik-syirik yang berupa ucapan. Ya, itu beberapa contoh dari yang beliau sampaikan di kitab ini. Sekarang kita akan masuk kepada contoh yang pertama, syirik qalbiyah, syirik kecil qalbiyah yang berupa riya. Beliau jelaskan tentang pengertian riya. Ya, riya fil lughah secara bahasa maknanya an-nazar, melihat. Ya. Dari ra'a yara ru'yah. Ru'yatul hilal. Melihat hilal. Ya, maknanya sama dengan sinonimnya nazara yang dulu melihat. Itu secara bahasa. Secara istilah syar'i, riya kata beliau seseorang yang dia menampakkan amal soleh atau perbuatan baik untuk orang lain, ya, atau memperindah amal kebaikan, amal soleh untuk orang lain agar orang lain itu apa? Memuji atau menyanjung. Liyamdahuhu wa ya'zumu fi anfusihim. Ya, sehingga orang lain menganggap itu adalah perbuatan yang besar, perbuatan yang berkualitas ya di mata orang lain. Ya, itulah riya. Ya, kalau bahasa kita sederhananya adalah pamer gitu ya. Ya, pamer supaya ya orang lain memuji, menyanjung ya diri kita, sehingga orang lain menganggap perbuatan itu perbuatan yang berkualitas di hadapan orang lain. Itulah riya. Dan ini adalah tentu perbuatan syirik, karena dia bekerja, beramal untuk orang lain, untuk makhluk, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengharapkan sanjungan, pujian, karena memang fitrahnya manusia itu suka disanjung dan suka dipuji, ya enggak? Itu fitrahnya seperti itu. Dan sebaliknya, fitrah manusia kalau dicaci ya umumnya kemudian terus berkecil hati. Ya, itu penyakit memang. Penyakit yang wajib kita obati. Maka orang mukhlis, orang ikhlas itu salah satu tandanya, para ulama menyebutkan, ketika dia beramal, dia berbuat baik, tidak ada efek sedikit pun dari komen orang lain.
nggak ada. Kalau ada orang yang memujinya setinggi langit, dia nggak merasa bangga, nggak kemudian siapa dulu dong diri saya, enggak, saya dilawan. Bahasa kita ya. Enggak, ya, enggak ngefek, biasa aja. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang kemudian mencela, mencerca, merendahkan, dia enggak merasa berkecil hati, enggak kemudian minder, enggak kemudian aduh apa yang salah saya tadi ya, kok ada orang komen-komen buruk-buruk kali ya, komennya kok negatif semua. Ya kalau sebagai muhasabah sih nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian itu kemudian salah mempengaruhi ya keadaan hati dan kemudian menjadi dia minder, ini jadi masalah. Ya, dan berkecil hati. Apalagi sampai putus asa. Itu tanda orang itu belum apa? Ikhlas, karena dia bekerja masih sangat dipengaruhi oleh komen orang lain. Orang ikhlas itu ya dia bekerja untuk Allah, sudah. Mau komen setinggi langit apapun dia nggak merasa tambah bangga. Mau serendah apapun dia tidak akan pernah merasa berkecil hati. Dia bekerja untuk Allah, sudah, titik. Nggak terlalu memusingkan dengan komen orang lain, enggak. Ya, yang diharapkan adalah ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Maka riya adalah orang yang dia beramal soleh tujuan agar disanjung atau dipuji orang lain. Dan ini termasuk kesyirikan. Dan ini penyakit. Ya, nanti beliau berikan beberapa tips untuk bagaimana kita bisa menjaga hati kita tidak terjatuh ke dalam riya ini. Ya, di tambahan bonus beliau ngasih tip-tip itu. Ya. Beliau memberikan pembagian ya, riya sama dengan syirik mirip. Ada riya dalam perbuatan. Ya, seperti orang yang beramal soleh terus diperbagus ketika ada orang melihat. Ini berupa amal. Misalkan contohnya ya sholat, ya pas sholat sunnah nggak ada orang melihat, tapi ketika mungkin ada ustadznya atau santrinya batuk-batuk, nggak ada orang datang. Kemudian dia memperbaiki sholatnya untuk mendapatkan ya nilai positif dari orang yang tadi, yaitu termasuk riya amali. Ya, riya amal, riya yang sifatnya amal. Ya. Dia memperbagus, memperindah amal solehnya agar mendapatkan sanjungan atau pujian orang lain. Ya. Ini juga susah untuk kita bersihkan dalam hati kita, betul. Saya sendiri kadang agak berat. Apalagi contoh saya jujur saja. Kalau pas wudhu gitu ya, wudhu sendirian gitu ya biasa aja. Tapi ketika ada santri datang sudah lain perasaan. Itu nggak bisa dipungkiri ya. Ya, akhirnya ada setan masuk kemudian ya membisikkan, masa lo di depan santri wudhunya jelek sekali. Kayaknya ada perasaan untuk kemudian memperindah, memperbagus ya di depan santri. Atau mungkin sebaliknya, santri yang mungkin pas biasa gak ada orang kemudian datang ustadznya, ya kemudian ada
bisikan untuk kemudian memperindah supaya dapat sanjungan, yaitulah bentuk riya amali. Ya. Dan sekali lagi termasuk kesyirikan yang wajib kita hindarkan, kita hilangkan. Permujahadah ini betul-betul perlu kesungguhan. Ya. Maka berkali-kali saya sampaikan ya, nukilan Sufyan Tsauri yang mengatakan tidak ada penyakit yang terberat dalam hati saya yang selama hidup saya untuk saya obati melainkan kesyirikan kecil. Karena hati itu ya tidak dalam kondisi stabil. Kadang ya tadi itu, kalau kita pas sendirian mungkin kita yes, mungkin apa adanya. Tapi ketika ada orang yang melihat goyah, ada perasaan untuk memperindah, memperbagusnya tidak? Ya, jujur sajalah, iya gitu aja. Gak usah malu-malu. Kita semua hampir seperti itu. Tapi itu penyakit yang memang harus kita obati, kita hilangkan. Terus mujahadah, kita beramal, bekerja, ya betul-betul murni untuk mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau jujur insyaallah Allah akan tunjukkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh dalam meniti jalan kami, kata Allah, maka Allah akan tunjukkan jalannya. Ya. Yang penting jujur. Ya. Jujur sampai dalam hadis tentang kejujuran itu kan. Siapa yang man sa'ala syahadata bisidqi ballaghallahu manazil syahadah wa in mata ala firash wa ala firashihi. Ada di Riyadhus Shalihin. Itulah hasil kejujuran. Kalau antum kita semua jujur, insyaallah Allah akan memberikan hati yang bersih, yang bisa ikhlas betul. Ya, Rasul mengatakan barang siapa meminta mati, ya mati syahid dengan bisidqin, dengan jujur, ballaghahullahu manazil syahadah wa in mata ala firashih. Ya Allah akan sampaikan orang itu ke derajat orang-orang yang mati syahid. Wa in mata ala firashih, meskipun dia mati dalam atau di atas keranjangnya, kasurnya. Tapi dia Allah tempatkan di tempat manazil syuhada. Ya, karena bisidqin, karena kejujurannya. Ya. Itulah fungsinya, hikmahnya dari kejujuran. Kalau kita jujur, insya Allah Allah akan berikan hidayah, bimbingan. Karena Allah tentu tidak, innallaha wa alaysa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Enggak mungkin. Kalau kita sungguh-sungguh, Allah akan berikan petunjuknya. Kemudian beliau juga memberikan contoh dari riya qaul, ya. Tadi amal, salat, ya, apalagi misalkan mungkin pas kerja bakti, resik-resik masjid misalkan, gitu. Ini kan nek Pak Takmir pas kerja bakti beda dengan ketika nggak ada Pak Takmir, ya enggak? Itu masih perlu betul-betul mujahadah. Fitrah kita, nah, jadi nek Pak Takmir masa ya malas-malas. Ada Pak Takmir ya rajin. Jika nggak ada wis mungkin selonggarnya saja. Berarti kita masih bekerja beramal untuk orang lain. Contoh riya berupa qaul. Ya banyak. Misalkan apa? Ya seperti ceramah juga. Ceramah, baca Quran. Betul itu wallahi
Sesuatu yang berat sekali. Ya, apalagi kalau suaranya bagus jadi imam. Habis imam kemudian disanjung, Masya Allah mas, bacaan jenengan mas, waduh. Fitrahnya pasti akan apa? Merasa bangga, ya enggak? Iya. Ternyata saya punya kelebihan juga. Itu fitrahnya seperti itu. Ya. Dan jelas itu mengganggu keikhlasan hati kita. Ya. Muncul rasa ujub dalam diri kita. Ya. Bahwa kita merasa memiliki kelebihan dibanding yang lain. Ceramah juga seperti itu, sama aja. Kali kalau bisa sampai menyebutkan, Masya Allah ayat sekian, surat sekian, pojokan kanan, kiri, tengah, belakang. Itu kalau hanya niatnya supaya kemudian orang mengatakan, oh Masya Allah si fulan hafal Quran sampai letaknya kanan kirinya, bawahnya, tengahnya, atas belakang. Ya, Allah alam, itulah contoh. Kalau hanya supaya kemudian dikatakan si fulan hafalannya kuat, si fulan cerdas, si fulan luar biasa hafalannya, ya nggak ada artinya insya Allah. Itu riya dan itu syirik, dosa besar. Ya, berupa qaul, berupa ucapan. Dulu ada ulama salaf kita, Ibnul Fauzan kalau salah ya, beliau pernah mengatakan, saya suatu hari terkena sakit lisan saya. Kalau tidak salah saya ingat anak. Saya ingat-ingat, kenapa kok nggak ada apa-apa, kok lisan saya kok sakit. Terus kemudian dia teringat, oh saya teringat berapa hari waktu yang lalu saya tuh ngomong tentang ilmu agama, tapi memang supaya saya dianggap orang yang pintar. Ya. Jadi dia ada kesempatan ngomong, terus keluar ilmunya semua, tapi niatnya memang supaya orang mengatakan, oh si Ibnu Fauzan orangnya alim, ilmu agamanya Masya Allah, Quran hadisnya. Baru dia ingat, oh mungkin itu sebabnya kenapa Allah tegur lisan saya. Iya, Insya Allah ya. 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 Itulah beberapa contoh dari bentuk syirik berupa qaul. Ya. Ucapan-ucapan yang memang berniat untuk mendapatkan sanjungan atau pujian. Nasihat juga seperti itu. Nasihat seorang ustadz kepada murid-muridnya itu juga riskan. Riskan untuk munculnya riya, supaya terkesan Masya Allah ini ustadznya kalau nasihat luar biasa ya. Pokoknya luar biasa, perlu mujahadah yang sangat ya luar biasa ya. Kemudian di antara contoh berikutnya riya dalam masalah zahir atau apa istilahnya, penampilan zahirnya. Kata beliau di antara bentuk riya ya dari sisi penampilan, ketika ada orang yang supaya dianggap alim dengan cara menghitamkan ya supaya Masya Allah ini sujudnya lama sekali ini. Ya, supaya orang mengatakan wah ini orangnya ahli ibadah, ahli sholat sampai tidaknya ya hitam ya. Ya tentu itu ya bagian jelas ya, bagian dari bentuk kesyirikan. Mungkin juga dari sisi pakaian ya, tapi Allah alam kalau itu ibadahnya ghairu mahdhah, ada sebagian ulama yang tidak memasukkan syirik ya.
Contoh misalkan tadi, ghairu mahdhah berupa ucapan. Kalau seorang anak yang kemudian lembah manah sama orang tuanya, tutur katanya bagus. Kalau dia niatkan supaya misalkan mendapatkan imbal balik dari orang tuanya, misalkan dia minta motor dari orang tuanya, terus rada manut lembah manah ucapannya sopan santun, hanya tujuannya hanya untuk itu, bukan dalam rangka mengharapkan ridha rahmat Allah supaya mendapatkan motor. Termasuk syirik tidak? Atau juga mungkin seorang istri yang mbah mana taat sama suami, mungkin per bulan ditambah. Termasuk syirik tidak? Kenapa? Dia niatnya bukan untuk Allah, untuk duniawi tadi. Anaknya pengen, bapak cuci motor uangnya diraja. Kemudian dia sopan santun, tata krama, ditambah lembah manahnya, hanya untuk mendapatkan motor tadi atau istri tadi misalkan, supaya gajinya per bulan tambah. Ya kalau ini jelas tidak termasuk syirik. Karena apa? Karena ini bukan ibadah mahdhah. Masih ingat ibadah mahdhah, ghairu mahdhah? Sudah lupa, saya yakin. Ya, perlu dimurajaah lagi. Dulu pernah kita jelaskan apa fungsi ulama membedakan ibadah mahdhah dan ghair mahdhah. Ya, fungsi terpenting adalah bahwa ibadah mahdhah kalau diperuntukkan untuk selain Allah, pelakunya terjatuh dalam kesyirikan. Itu fungsi terpenting. Kenapa dibedakan antara dua jenis ini? Kalau ibadah ghair mahdhah, kalau orang atau pelakunya meniatkan untuk selain Allah, maka dia tidak terjatuh dalam kesyirikan. Hanya saja tentu dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Walikulli imri'in ma. Contoh tadi misalkan anak bakti sama orang tua, istri taat sama suaminya, ya. Terus kemudian bekerja, mencari rezeki, apalagi makan, minum, tidur, itu semua adalah ibadah ghair mahdhah. Kalau itu diniatkan hanya untuk kepentingan duniawi, walikulli imri'in ma nawa, ya dia akan mendapatkan apa dia niatkan. Tidak sampai kemudian terjatuh dalam kesyirikan. Ya, ini sudah pelajaran pertama dulu. Dan sudah kita jelaskan jenis-jenis ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Baik, ikhwani wa akhwati jamaah maghrib rahimani wa rahimakum. Itulah 3 jenis riya yang beliau jelaskan kepada kita, yaitu riya amali berupa perbuatan tadi, ataupun qauli berupa ucapan, ya ngaji, ceramah. Terus kalau ngaji itu jelas ibadah mahdhah, jelas. Dakwah ceramah gini ibadah mahdhah, jelas. Kalau saya niatnya tidak benar, wali'adzubillah, terjatuh dalam kesyirikan. Ya. Ini bukan ghairu mahdhah. Dakwah itu ibadah mahdhah, mengajak manusia kebaikan. Ya, zikir dan seterusnya. Ya, kalau dulu pernah kita sampaikan juga, bagaimana kita mengetahui bahwa ini ibadah mahdhah dan itu ibadah ghair mahdhah, dari si mana? Bagaimana caranya? Dengan belajar, dengan talabul ilmi. Ya. Kemudian al-mu'allif rahimahullah, beliau menukilkan beberapa hadis tentang ancaman untuk pelaku kesyirikan kecil ini.
Soalnya lagi, Al-Mu'allif rahimahullah menukilkan beberapa hadis Rasulullah yang isinya mengancam ya yang keras terhadap pelaku riya ini. Orang yang beramal hanya untuk pamer. Di antara adalah Mahmud bin Lubaid radhiyallahu anhu marfu'an inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirka al-asghar. Perkataan Mahmud yang marfu' kepada Rasulullah, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Qalu, mereka berkata, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil? Arya. Rasul menjawab, yaitu riya. Yaqulu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah. Para pelakunya nanti di hari kiamat Allah akan berkata kepada mereka, orang-orang yang riya, orang-orang yang bekerja beramal hanya untuk minta sanjungan dan pujaan orang lain. Apa kata Allah kepada mereka hari kiamat? Idza juzyan nasu bi'amalihim, ketika nanti manusia yang mendapatkan balasan setiap apa yang mereka lakukan, kata Allah, idhabu, pergilah kalian, ilal ladzina kuntum turaun. Kata Allah kepada mereka, hari ini kalian pergilah menuju orang-orang yang dulu kalian memintai sanjungan dan pujian. Kata Allah, hal tajiduna indahum jazaa. Allah berkata kepada mereka, apakah kalian mendapatkan apa yang kalian harapkan sekarang di hari kiamat ini dari mereka? Ya. Dapat enggak? Tentu tidak. Itu hanya di dunia. Di akhirat semuanya urusan kembali kepada Allah. Dia berharap di dunia sanjungan, pujian, dan sudah dia dapatkan, ya sudah. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya fastamta'tum biha. Kalau kalian mengharapkan di akhirat surga kenikmatan, adhabtum thayyibatikum, kalian sudah mendapatkan itu semua di dunia. Maka hari ini ya bagian kalian tempatnya neraka. Waliyadu billah. Tajiduna indahum jazaan. Kalau kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan di akhirat ini, ya ambil aja dari mereka. Minta dari mereka. Kalau betul-betul kalian akan mendapatkan. Yaitu satu penghinaan ya. Atau perendahan Allah pada orang-orang yang melakukan riya. Di dunia nggak bisa kita bedakan orang riya dengan tidak. Kalau saya berkali-kali nyampaikan, antum duduknya sama. Saya nggak bisa bedakan ini yang ikhlas, yang riya, nggak bisa. Antum khusyuk semua, masya Allah. Perhatikan semua. Sing khusyuk, sing ngantuk, yang ngantuk. Tetapi itu semuanya yang tahu hakikat hati antum hanyalah Allah. Ya. Kalau saya nilainya sama semuanya. Ya, semuanya duduk mendengarkan itu di hadapan manusia, di hadapan Allah. Ya, hanya Allah yang tahu. Allah yang menilai, oh ini orangnya dia kajiannya karena pekewuh, bisa Allah lebih tahu. Oh karena memang bangane neng omah renek kancane, masjid ala ketemu konco bareng kajian ngobrol-ngobrol ngalor ngidul gak karuan, bisa. Itu ya Allah tahu semua. Ada yang mungkin ikhlas, bismillah, saya datang bismillah kajian untuk mendapatkan ilmu, meningkatkan iman, takwa kepada Allah. Allah juga tahu itu semua. Ya. Allah tidak la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Alimun bidatis sudur. Ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Allah tahu isi hati kita, sampai sedalam paling dalam hati kita pun Allah mengetahuinya. Ya, jangan sampai kita berbohong di hadapan Allah. Subhanallah. Kalau bohong di hadapan manusia bisa aja. Di hadapan Allah tentu tidak mungkin. Ya, hadis berikutnya.
Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ayuhan nas. Suatu hari Rasulullah keluar dari rumahnya, kemudian beliau berkata, ayuhan nas, wahai manusia, iyyakum wa syirkas sarair. Iyyakum wa syirkas sarair. Jauhilah, tinggalkanlah syirik sarair, rahasia. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair? Rasulullah bertanya, apa itu syirik sarair? Syirik rahasia itu apa ya Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, menjawab, yaqumur rajulu, ada seseorang yang berdiri, fayusalli, kemudian dia salat, fayuzayyinu salatahu, lantas dia memperindah salatnya, jahidan, dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Lima yara min nadharin nasi ilaih, karena dia tahu ada orang-orang yang melihat salat yang ia kerjakan. Karena dia tahu, oh ada orang lihat salat saya ini. Kemudian yuzayyin salat, kemudian dia perindah, perbagus salatnya, hanya sekedar untuk mendapatkan sanjungan dan pujian. Itu kata Rasulullah, syirkus sarair, syirik rahasia. Ya, riya itu hanya untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Wadzalika syirkus sarair. Ya. Ya. Sekali lagi, memang butuh mujahadah dari diri kita masing-masing, dan tentu juga berdoa kepada Allah. Salah satu di antara doa agar supaya diberikan keikhlasan, Allahumma inni ya a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hambamu menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku mengetahui, dan aku mohon minta ampun dari aku menyekutukan kepadamu dari sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Itu salah satu doa kita minta supaya Allah berikan hati kita hati yang ikhlas, dijauhkan dari syirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya, kemudian hadis yang ketiga ini beliau sebutkan hadisnya banyak tentang ya hal-hal yang Rasulullah mewanti-wanti jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan syirik ini. Hadis yang ketiga, yang terakhir, hadis yang masyhur, yaitu kisah tiga orang yang di hari kiamat akan mendapatkan siksa yang begitu kerasnya. Siapa ketiga orang ini? Ya, orang yang mujahid, yujahidu fi sabilillah, lakin hatta yuqalu annahu syuja', wal munfik hatta yuqalu annahu jawad, wal alim wal qari hatta yuqalu annahu qari, wa qad qila lahum dzalika fid dunya. Ya, satu orang yang berjihad, ya berperang, tapi tujuan agar supaya orang mengatakan, oh si fulan masya Allah, ya pahlawan, heroik, berani. Ya, kemudian yang kedua, orang yang bersedekah supaya dikatakan, oh masya Allah orangnya dermawan. Yang ketiga, orang yang qari, belajar agama dengan tujuan, oh si fulan alimin ulama. Dan itu sudah didapatkan ketika dunia. Maka apa? Apa bentuk siksaan di neraka? Dalam hadis disebutkan yushabu ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Yushabu itu dibalik jungkirkan ala wajhihi. Ya, wajahnya ditaruh di bawah, syarat dengan kakinya, kemudian dilemparkan di neraka. Ulqiya finnar. Ya. Bentuk penghinaan dan perendahan yang luar biasa.
Mungkin di dunia orang ini Masya Allah terkenal, dermawan, seantero dunia mungkin tahu semua. Alimnya luar biasa, ceramahnya di mana-mana, YouTube-nya sampai followernya berapa? Ya, bisa jadi. Karena dia mendapatkan itu, hatta qila yuqalu hadza fi dunya. Orang alim, dermawan, pejuang yang luar biasa. Tapi ternyata di hadapan Allah, wallahi, lebih afdal minal himar, lebih mulia dibandingkan dengan keledai. Ya, orang-orang yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Itulah ngerinya riya syirik itu seperti itu. Ya, betul-betul di dunia kita tidak tahu betul. Nanti di hari akhirat yang Allah akan tunjukkan semuanya. Maka ya tentu saya ngajak pribadi dan kita semuanya mujahadah betul, sungguh-sungguh mengikhlaskan hati kita sebelum nanti kita terlambat. Yauma la yanfa'u dhalimuna ma'dziratuhum walahum yunsarun. Hari di mana orang-orang zalim permintaan maafnya sudah enggak diterima lagi. Mereka Rabbana absorna farji'na na'mal shalihan inna muqinun la awalam nu'ammirkum ma tadhakkaru fi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Mereka nanti banyak, ya Rabb, hari ini kami yakin betul apa yang kau janjikan ketika di dunia. Tolong berikan kesempatan kami untuk kembali ke dunia. Kami akan perbaiki amal kami. Na'mal shalihan. Ya, kami yakin betul. Kata Allah, awalam nu'ammirkum ma tadhakkaru fi man tadhakkar. Bukankah dulu sudah aku ingatkan, berikan kesempatan kalian hidup di dunia, dan aku turunkan wahyu para rasul untuk ingatkan kalian. Ya, kemana aja kalian waktu itu? Ya. Penyesalan yang sudah tidak ada artinya lagi. Ya, itulah 3 hadis yang menjelaskan tentang ancaman kerasnya orang yang melakukan perbuatan riya. Sudah isya ya? Ya. Ini ada bonus sebenarnya, beliau berikan tips bagaimana menghilangkan riya ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tips bagaimana kita bisa menghilangkan sifat riya dalam diri kita. Karena itu bukan tabiat kita. Tabiat kita apa? Kata Rasulullah mengatakan, Allah dalam hadis qudsinya, khalaqtu Adam hunafa fajtalathum syayatin fa ahallu ma haramtu alaihi wa haramu ma halaltu alaihi. Jadi manusia itu Allah ciptakan dalam kondisi apa? Fitrah. Maka ada ayat mengatakan fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Di fitrah kita itu ikhlas. Allah ciptakan kita punya fitrah mentauhidkan Allah. Kalau kita kemudian terjatuh dalam kesyirikan, itu berarti kita menyalahi fitrah kita. Alias kita apa? Dikuasai oleh syaitan. Fajtalat humus syayatin. Kata hadis tadi, khalaqtu Adam wa banuhu hunafa. Aku ciptakan anak Adam semuanya hunafa, mukhlis, beribadah hanya kepada Allah. Fajtalatum syaitan, maka kemudian syaitan datang dan menggelincirkan mereka. Maka kalau ada orang terjatuh dalam syirikan, itu ya terkuasai oleh syaitan. Maka perlu apa? Mujahadah untuk melawannya dan mengembalikan jiwa kita seperti fitrahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.